harga 350.000 dengan tawaran saya 15 juta, lebih banyak untuk 15 juta. Bapak tahu kan saya orang kaya, saya bisa bayar Mau berapapun. berapapun kau tawar madu ini, itu kayak manapun caranya nggak saya lepas madu ini. Ingat sekali lagi, di sini Mas Rey menjual madu ini bukan mencari kekayaan atau mencari keuntungan tersendiri. Di sini Mas Rey bertujuan untuk mencari berkah, untuk menolong sesama, tidak seperti otak lisi kau dan Udah Pak, jangan munafik Bapak. Pasti Bapak tuh tergiur dengan harga segitu yang saya kaya Pak. Jadi saya tuh bebas dong mau beli itu berapa aja. Udahlah Pak, terima aja duit dari saya. Ini cash loh saya kasih. Masa Bapak nggak kau mau? nih kaya, bisa seenaknya aja semua. Semua orang tuh butuhkan uang. Gak ada orang yang di dunia ini nggak membutuhkan. Ngotorin rumah saya udah. Iya, oke saya pulang. Yaudah bagus, bagus pulang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Rey, dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini sahabat, saya ditemani oleh kameramen Mas Rey. Saya ini tadi udah di rumah ya. Entah kenapa tiba-tiba Nak Rizka itu menghubungi saya, menelpon saya, mengundang saya untuk datang ke rumahnya. Tidak seperti biasanya, dia tuh tidak pernah menelpon saya. Biasanya kalau apa kan saya aja langsung datang ke rumahnya. Ini dia tiba-tiba nelpon, Pak RT bisa minta tolong datang ke rumah lah, ada yang mau Rizka bicarakan. Yang namanya warga saya mungkin ada keluh kesahnya, ya saya selaku RT apalah salahnya mendengarkan dulu. Apabila ini mana tahu kan ini jalan terbaik memang untuk Nariska, pintu hati dia pun udah terbuka, kita juga nggak tahu dan kita juga belum mengetahui apa tujuan maksudnya dia mengundang saya. Jadi gini sahabat, baru kali ini saya tuh ditelepon dia gitu kan. Saya tuh masih sebetulnya gimana ya, masih ada rasa keraguan. Karena apa? Karena sampai saat ini tuh dia masih percaya bahwasannya tetap saya yang mengirim santet kepada dia. Padahal jelas-jelas itu azab. Bahkan untuk sahabat sendiri juga tahu ya, itu tuh baunya itu luar biasa ya. Bahkan gimana kita bilang ya, kayak bangkai lah ya kan. Kita bilang seperti itu. Jadi masih banyak kejanggalan dan keanehan di sini gitu. Karena apa? Satu, Abah Usin itu sanggup dia berani membayar madu ini hingga harga 50 juta gitu kan. Makanya saya heran, tujuan dia di madu ini itu apa gitu. Bahkan Mas Rey aja pun udah menyampaikan kalau madu ini tuh harganya cuma 350.000. Itu memang harus ditujukan kepada orang-orang yang baik gitu kan, bertujuan baik. Jadi Abah Husin itu gini, setelah melihat Mas Rey mengobati Nak Rizka kemarin tuh dengan menggunakan madu ini, ya memang terbukti Nak Rizka tuh ya alhamdulillah agak sedikit enakan. Kalau kita bilang kondisinya tuh udah nggak seburuk yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, jadi setelah Abah Husin melihat Mas Rey memberi madu ini, ya Abah Husin tuh langsung menawar aja dia dengan harga tinggi. Tapi gini sahabat, untuk sahabat yang menginginkan madu ini, itu bisa hubungi admin di bawah ini, adminnya Mas Rey, dengan harga 350.000 ya sahabat ya. Ini madu ini dititipkan kepada saya. Pak RT pegangkan madu ini, saya sedang mengisi jadwal keluar. Jadi besok ataupun nanti, ataupun malam ini juga, ataupun pagi nanti saya
kembali ke rumah Pak RT katanya. Jadi ini stok ini terbatas gitu. Stok ini terbatas, nggak banyak lagi stoknya. Jadi daripada madu ini jatuh ke tangannya Abah Husin yang bertujuan yang nggak jelas, ya lebih bagus ini jatuh ke tangannya ya sahabat-sahabatnya Mas Rey yang jelas-jelas membutuhkan madu ini gitu untuk bertujuan dengan baik. Makanya saya di sini pun heran, Abah Husin tuh kok berani kali dia menawar madu ini dengan harga yang sangat tinggi gitu, dengan harga yang cukup di luar nalar lah kok kita bilang, dan nggak sewajarnya berkali-kali lipat ditawar Abah Husin tadi. Makanya saya pun heran juga melihat Abah Husin ini. Begitu bencinya dia kepada saya, bahkan malam itu dia menyerang saya di saat saya membela Mas Rey agar tidak melepaskan madu ini kepada beliau gitu. Tapi beliau merasa tidak senang bahwasannya seperti saya ini memprovokasi Mas Rey supaya jangan sampai ke tangannya Abah Husin gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih sama saya, karena saya memang tahu, pasti saya berpikir tuh gini, ini pasti tujuan beliau itu udah nggak baik. Makanya saya berani pertaruhkan apapun untuk pertahankan madu ini, jangan sampai madu ini jatuh ke tangan beliau. Jadi tunggu apa lagi untuk sahabat? Bila kalian di luar sana ingin menginginkan madu ini, segera hubungi adminnya Mas Rey ya. Ini memang sangat luar biasa madu ini hasilnya. Udah disalawati burdah sama Mas Rey, udah diasma sama Mas Rey, bahkan saya sendiri pun juga udah merasakannya madu ini. Bahkan sahabat sendiri juga lihat madu ini waktu diberikan kepada Nak Rizka, itu memang Nak Rizka aja langsung berbicara, udah agak enak Mas katanya. Makanya saya pun juga heran dengan madu ini gitu. Cuman kok rasanya tetap seperti madu biasa pada umumnya gitu kan, nggak ada bedanya. Cuman memang kelebihan madu ini memang udah disalawati burdah sama Mas Rey, udah diasma sama Mas Rey, dan luar biasa kali khasiatnya di sini madu ini ya sahabat ya. Jadi untuk kalian di sana segera hubungi adminnya Mas Rey di bawah ini, di YouTube-nya Mas Rey, harga 350.000. Tapi memang luar biasa madu ini. Tapi kayak manapun jangan sampai madu ini jatuh di tangannya Abah Husin, biarpun dia menawarkan harga tinggi. Kita jangan tertipu dengan ini dia. Apabila madu ini jatuh ke tangan beliau, itu udah pasti tujuan beliau itu udah nggak baik gitu kan. Karena dia tahu khasiat madu ini kok bisa seperti itu, sedangkan dia sendiri aja berapa kali datang ke rumah Nak Rizka itu cuma bilang ini santet, tapi beliau itu tidak bisa menyembuhkannya gitu kan. Makanya beliau tahu luar biasanya madu ini gitu. Jadi untuk sahabat tunggu apa lagi kan, segera hubungi adminnya Mas Rey untuk membeli madu ini. Jadi gini sahabat, ini malam ini kan kita ditelepon sama Nak Rizka. Saya juga nggak tahu tujuan Nak Rizka itu apa, beliau maunya apa. Tapi ya nggak apa-apa, apapun ceritanya nanti tetap kita dengarkan. Siapa tahu aja pintu hati dia udah terbuka dengan tujuan-tujuan yang baik. Di sini niat kita cuman menolong orang-orang dari jalan yang nggak benar. Karena saya yakin semua ini tuh memang benar-benar fitnah gitu kan. Sampai Abah Husin ini kok kita bilang itu pengkhianat lah. Makanya saya ini harus segera berusaha untuk mengusir dia dari kampung saya ini gitu. Tapi nanti yang mana yang baik, yang mana yang buruk, itu pasti bakal ketahuan. Sepandai-pandai nyimpan bangkai itu pasti tetap bakal ketahuan gitu. Jadi nggak ada kata nggak mungkin kok kita bilang. Apalagi memang jelas tujuan kita itu baik, bukan tujuan kita nggak baik. Makanya dari itu untuk sahabat di luar sana, doakan kita di sini semua
Semoga semua berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun. Semoga masalah ini segera selesai dan kampung saya ini juga kembali berdamai semua, seperti saudara, seperti biasanya, merangkul satu sama lain, tidak seperti yang saat ini saya rasakan gitu. Saya di kampung saya ini sekarang ini gini ya, seperti hidup sendiri gitu. Saya selaku RT merasa berjalan sendiri gitu, nggak ada yang merangkul saya. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka saat ini sedang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Pasti kedepannya itu mereka juga bakal sadar dengan semuanya. Jadi saya udah nggak usah tunggu lama lagi kan. Ini kita langsung aja ke rumahnya Ariska biar kita tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi untuk kalian sahabat, jangan lupa sebelum madu ini jatuh ke tangan Abah Husin, segera kalian hubungi adminnya Mas Rey untuk membeli madu ini dengan harga 350.000, karena khasiatnya ini luar biasa, sudah diselawati burdah dan sudah diasma oleh Mas Rey. Jadi udah kita langsung aja ya sana ya kameramen ya. Oke Pak. Ya, hati-hati ini. Tadi kata si Rizka itu udah jumpaannya jam berapa kita Pak? Memang hari ini gitu jumpaannya? Memang malam ini, tadi dia nelpon sekitar jam berapa ya? Jam 11 lah ya kan? Sudah begitulah. Tapi ya udah langsung aja, mau jam berapapun namanya, apapun rintangannya, biarpun dia bertujuan saya tidak tahu tujuan dia ini apa maksudnya ya, tapi kayak manapun juga kita hadapi, kita nggak usah takut, karena kayak manapun juga tujuan kita memang tetap baik, tidak ada tujuan buruk. Udah kita langsung aja yuk. Oke Pak. Hati-hati ya Pak, soalnya kan jalan ini kurang ini apa, agak-agak licin lah gitu kan karena habis hujan. Iya, ini berapa malam ini hujan terus nih. Iya, Kemarin di depan sana, wah banjir, orang di sawah tuh pada panen ikan itu sana tuh. di sana Karena ada sawah-sawah. tanggul yang jebol. Bukannya panen padi ya kan, Iya, panen ikan dia. malah padi yang gagal panen. Iya, Banjir tadi. malah ikan yang dipanen. Karena di sana ada kolam ikan itu jebol. Oh. Sekarang. Jadi ikan itu banyak yang ada ke sawah. Bismillah. Nah sahabat, ini kita udah sampai rumahnya Ariska. Kita tahu maksudnya apa. Semoga Nak Ariska ini bertujuan baik ya dengan menghubungi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Mas. Ya, Nak Ariska tadi nelpon Bapak, ada apa nih? Ya, dulu Pak. Ya. Sehat kan? Sudah sehat kan? Alhamdulillah. Sini aja kita dulu. Ini ada apa nih Nak Rizka nelpon Bapak nih? Jadi gini Kak, saya nyuruh Bapak kemari, saya mau beli madu. Nak Rizka mau beli madu ini? Iya. Gitu. Tapi Nak Rizka tujuannya beli madu ini mau apa gitu? Ya kan Bapak tahu sekarang kondisi saya kemarin kan masih sakit, jadi saya mau ini lagi lah, mau biar fit lagi badan itu, saya mau minum madu itu. Ya kan gini, ya Bapak bukannya nggak mau ngasih ya Nak Rizka ya. Ini kan Bapak cuma diamanahkan sama Mas Ri untuk menyimpannya dahulu gitu kan. Ya Bapak juga nggak berani ngejualnya sama Nak Rizka tanpa seizinnya Mas Ri. Nanti dikira Mas Ri apa gitu kan, kok madu ini berkurang Pak RT, ini Pak RT kemanakan ya. Ya kan saya mau jual, kok memang Nak Rizka mau belinya ya saya harus izin Mas Ri nya dulu gitu, nggak berani saya juga ngelepasnya langsung gitu kan. Jadi ya Nak Rizka tujuannya memang mau lebih sehat lagi gitu kan.
Iya Pak. Lagian kan di sini saya beli madu itu kan bayar gitu. Iya biarpun bayar kan Rizka. Ya kayak manapun berapapun Rizka bayar, kok memang bapak ini cuma diamanahkan untuk menyimpannya bukan untuk menjualnya, ya bapak juga tetap nggak berani menjualnya. Jadi kok memang Rizka mau membelinya, ya bagus nanti langsung aja sama Mas Rinya langsung. Ya kok memang apapun Rizka hubungi aja langsung adminnya Mas Ri. Ya bapak nggak berani langsung lepasnya gitu aja langsung ngasih sama Rizka. Nah ini dengan harga segini bapak nggak berani, karena bapak di sini cuma disuruh menyimpankannya aja, nggak ada amanah untuk menjualnya gitu loh Rizka. Berarti Rizka nelpon bapak kemari cuman bertujuan mau beli madu ini gitu. Iya. Kan Bapak tahu sendiri kan kondisi saya tuh ya sekarang udah lumayan, cuman kayak kurang fit aja gitu. Tapi sekarang ini udah enakan lah ya, ada nggak ngerasakan sakit-sakit yang gimana gitu, udah nggak ada lah ya. Iya. Tapi kan itu memang kemarin itu memang betulan azab lah itu ya, bukan karena santet itu yang seperti bilang Abah Husin. Bahkan Rizka sendiri pun bilang kalau bapak sendiri yang ngirim santet kepada Nak Rizka gitu. Ya saya juga nggak tahu kan, karena dari Mas Rey kemarin itu ngobati saya, dia bilang kan bukan santet, si Abah nih bilang santet, jadi saya tuh bingung sampai sekarang itu santet atau bukan. Ya ini kan memang jelas udah terbukti dengan madu ini yang udah disalawati burdah ataupun di asma sama Mas Rey, udah jelas maksudnya tuh apa, itu jelas-jelas bukan santet. Nah Rizka sembuh karena disembuhkan setelah meminum madu ini. Jadi Nak Rizka itu bukan terkena santet. Nak Rizka itu memang jelas-jelas kena azab dari Allah karena Nak Rizka telah memfitnah Abah Husin, memfitnah Mas Rey. Bahkan Abah Husin juga memfitnah Mas Rey gitu kan. Jadi yang dibilang Abah Husin yang dia dengan cara mengeluarkan jarum atau apa gimana itu nggak benar. Itu nggak benar. Nah Rizka jelas tahu mana yang bisa menyembuhkan Rizka waktu saat itu jelas-jelas Mas Rey karena madu ini. Nah Rizka tuh memang alhamdulillah seperti sekarang kan udah agak enakan, udah fit lagi kembali kok kita bilang. Jadi tujuan Rizka ini cuma mau beli madu ini gitu. Ya udah gini aja Pak RT, kan tujuan saya ngundang Bapak kemari itu kan saya emang mau beli madu itu kan. Jadi itu saya tawar lah, kalau saya beli 3 juta, mau nggak Bapak? Nah, tawarannya Nak Rizka ini lah kok sama kayak Abah Husin. Nanti jangan-jangan ini Nak Rizka memang disuruh Abah Husin ya? Ini madu ini ya Nak Rizka ya. Ini sahabat ya, madu ini tuh udah disampaikan sama Mas Ri cuman 350.000. Sekarang Nak Rizka menawarnya itu 3 juta. Seperti Abah Husin, penawaran pertama Abah Husin itu 1 juta, terus naik 5 juta, naik sampai ke 50 juta. Lah tujuan Nak Rizka ini membeli madu dengan semahal itu kan untuk apa gitu? Pasti ada tujuan lebihnya. Sedangkan madu ini jual Mas Ri itu cuma 350.000. Nggak sampai segitu kali harganya. Udah lah ya Pak, Bapak tahu kan saya orang kaya. Bapak tahu Nak Rizka ini kok kita bilang orang berada. Saya nggak munafik Pak, makanya saya tawar harga segitu. Mau Bapak bilang harga tertinggi pun ya saya tampung, karena Bapak tahu sendiri kan. Ya Nak Rizka mau nawarnya sampai sekian puluh juta, sekian juta, sekian berapa juta pun. Udahlah Bapak jangan munafik lah. Udah gimana dengan tawaran tadi dengan harga segitu? Lah di sini Bapak tuh nggak munafik Nak Rizka ya. Yang namanya amanah, Mas Ri itu cuma menyampaikan, Pak tolong simpankan. Bukan berarti saya bisa seenaknya saja menjualnya, mengambil keuntungan tersendiri. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak. Alah udahlah Pak, saya tawar sekarang 6 juta. Sekali lagi kamu ngomong tuh yang sopan ya Nak Rizka ya. Bahkan Nak Rizka ini udah mendengar awal percakapan kita. Nak Rizka ini kan tahu mau berapapun Nak Rizka tawar madu ini nggak bakal Bapak lepas. Karena gini, Mas Ri itu nggak menyampaikan nggak untuk menjualnya, dan Bapak juga nggak berani menjualnya tanpa seizinnya Mas Ri. Bapak juga nggak berani ngambil keuntungan tersendiri gitu. Karena ini memang benar-benar amanah. Bapak juga nggak mau jadi gimana ya, perselisihan paham
antara Mas Rey, karena Bapak berhubungan baik dengan Mas Rey. Jadi Nak Rizka ini nggak usah menawar-nawar yang harga tinggi. Jadi berapapun Nak Rizka bilang itu nggak bakal Bapak lepas madu ini. Udah lagi nih lah Pak RT. Saya kan warga Bapak gitu. Masa Bapak nggak mau nolong saya dengan keadaan saya yang masih kayak gini? Bapak jangan munafik lah Pak. Kalau Bapak pun sekarang minta harga berapapun, kayak saya bilang tadi 6 juta, saya kasih cash sekarang. Mau 6 juta, mau 10 juta, mau 50 juta, yang namanya saya tetap nggak bakal menjualnya, karena ini memang betul-betul amanah sama Mas Rey, tidak untuk saya jual. Apalagi saya mengambil keuntungan tersendiri, menjual tanpa sepengetahuan Mas Rey, saya tidak bakal menjualnya. Jadi Nak Rizka itu hati-hati berbicara, jangan seenaknya aja mau membeli madu ini tanpa sepengetahuan Mas Rey. Kalau memang Nak Rizka mau beli madu ini, langsung ke adminnya Mas Rey atau hubungin Mas Rey-nya langsung, jangan melalui saya. Karena saya tidak berani menjualnya tanpa sepengetahuan Mas Rey. Jadi Nak Rizka ingat itu ya. Alah udahlah Pak, 10 juta sini saya tampung itu madu itu. Kamu Nak Rizka ya, ini sekali lagi kau nih yang sopan ya. Kau tuh udah kurang ajar sama saya. Kau tuh masih anak-anak, masih kecil. Udahlah Bapak Saya jangan ini orang munafik. tua. Udah Bapak jangan munafik. Itu saya mau bayarin itu berapapun itu. Saya nggak munafik di sini. Saya yang namanya kejujuran tetap harus kejujuran. Saya nggak mau ngambil keuntungan tersendiri. Demi apapun saya tidak mau. Biarpun kamu warga saya, ini amanah tetap sama saya. Saya tidak berani menjualnya tanpa sepengetahuan Mas Rey. Jadi kamu jangan seenaknya saja berbicara. Kamu masih kecil, kamu harus berpikir dengan otakmu sendiri ya, kalau berbicara. Ya kan saya ini warga Bapak gitu loh. Saya lagi kondisi kayak gini, seharusnya Bapak tolong lah. Bukannya Bapak itu kayak langsung ceramah-ceramah yang lain gitu. Bapak jangan munafik Pak. Ini madu ini masih banyak yang butuh, bukan cuma kau aja. Sahabat-sahabat Mas Rey ini memang masih banyak di luar sana yang membutuhkan madu ini. Bukan kepentinganmu sendiri, gitu kan? Apalagi dengan tujuanmu yang menawar harga tinggi, itu udah pasti tujuan kamu ini sama kayak Husin. Tujuan kau ini udah nggak baik. Tujuan kau ini udah sama, otakmu nih udah sama dengan Abah Husin. Bahwasannya tujuanmu ini memang betul-betul nggak baik. Karena apa? Kamu masih segini aja udah berani nawar harga tinggi. Apalagi dengan caramu yang nggak sopan sama saya. Saya ini siapa? Harusnya kamu ini memandang saya ini sebagai pengganti orang tuamu, gitu. Saya di sini membela kau. Lah kok kau suka-suka aja ngomong sama aku? Sama aja kok udah kayak Usin. Jadi kamu jangan suka-suka hatimu sama saya lah. Sekali lagi pakai otak kok bicara. Udahlah Pak. Sebenarnya itu madu itu nggak terlalu penting itu buat orang-orang. Udah saya kasih harga 10 juta itu udah besar gitu. Tawaran saya ke Bapak. Kan duit itu bisa itu, keuntungan Mas Rey itu juga pasti lebih banyak dari itu. Terus keuntungan Mas Rey pun bisa itu 10 juta itu dibuat dia poya-poya. Nanti kan Bapak juga dapat duit juga tuh pasti dari Mas Rey. Lah, Karena saya bayar 10 kau jangan juta. asal ngomong, jangan asal berbicara yang kayak seperti itu, poya-poya apa. Ini tujuan madu ini tujuannya baik, bukan seperti kamu bilang untuk poya-poya apalah mengambil keuntungan. Ini sahabat Mas Rey di luar sana banyak yang membutuhkan. Nggak seperti kau yang kayak gini dengan kepentinganmu sendiri. Apalagi ini pasti kamu memang Nggak ada yang mau beli Pak, nggak ada si Abah Husin itu nyuruh saya buat kayak gini. Kan saya emang mau beli madu itu karena untuk kesehatan saya. Kamu nggak usah banyak cerita ya Rizka ya. Ini jelas omonganmu nih udah sama kayak Husin. Itu kau tuh udah memang disuruh Husin. Jadi kau tuh nggak usah lagi yang menawar-nawar harga tinggi. Karena tujuan kau tuh udah memang nggak baik, nggak bagus. Itu saya bayar 15 juta. Gimana? Bapak masih mau dengan tawaran saya apa enggak? Itu udah angka besar loh, Pak. Kalau sekali lagi itu sopan berbicara, pakai otak kau berbicara. Udah sama kau udah kayak Usin. Jadi kau mau nawar dengan harga 50 juta, 30 juta, sekian puluh juta, belasan juta. Lah kalau ini memang saya nggak berani jualnya kok ini memang. Karena ini memang udah diamanahkan sama Mas Rey untuk menyimpannya, bukan saya untuk menjualnya, mengambil keuntungan sendiri. Saya nggak berani. Demi apapun saya nggak berani menjualnya untuk kau, gitu kan. Jadi kau tuh harus bisa berpikir lagi. Ini memang
nggak bakal saya lepaskanmu biarpun berapapun kamu tawar harga madu ini. Udahlah Pak, dengan harga 350.000 dengan tawaran saya 15 juta lebih banyak untuk 15 juta. Bapak tahu kan saya orang kaya, saya bisa bayar berapapun itu. Gini nak Rizka ya, mau berapapun kau tawar madu ini, itu kayak manapun caranya nggak saya lepas madu ini. Ingat sekali lagi, di sini Mas Rey menjual madu ini bukan mencari kekayaan atau mencari keuntungan tersendiri. Di sini Mas Rey bertujuan untuk mencari berkah, untuk menolong sesama. Tidak seperti otak lisi kau dan Husin itu. Kau di sini tujuan kau ini memang benar-benar tidak baik. Udahlah Pak, jangan munafik Bapak. Pasti Bapak tuh tergiur dengan harga segitu yang saya tawarkan kan? Saya sedikit pun tidak ada rasa tergiur dengan harga yang kamu tawarkan. Saya tuh orang kaya Pak, jadi saya tuh bebas dong mau beli itu berapa aja. Udahlah Pak, terima aja duit dari saya, ini cash loh saya kasih. Masa Bapak nggak mau? Terus kalau kau kaya, kau mau apa sekarang? Ya saya mau beli madu itu. Apa mentang-mentang kau nih kaya, bisa seenaknya aja semua dibayar dengan uang. Bahkan kau sendiri pun nggak bisa sopan berbicara dengan orang tua. Ya bisa-bisa aja dibayar dengan semua uang karena semua orang itu butuhkan uang. Gak ada orang yang di dunia ini nggak membutuhkan uang Pak. Gitu aja sih. Seharusnya tuh kalau dapat untung 15 juta ya, kalian tuh bisa seenak kalian lah, kayak poya-poya gitu. Udah mau kau kaya, mau kayak apa segunung-gunung itu udah nggak ada artinya kok cara etikamu tuh seperti ini. Nggak ada untungnya juga. Bahkan kau pun nanti juga bakal jadi bangke gitu. Mau kaya mau kayak mana segunung ini ya, ini sahabat buruan dibeli karena ini memang ini bocah nih, ini anak ini tujuannya udah tidak baik gitu kan, tujuannya udah baik. Jadi untuk sahabat-sahabat Mas Rey di luar sana, segera hubungi adminnya Mas Rey untuk membeli madu ini. Jadi bocah seperti ini dengan dia memamerkan kesombongan kekayaannya itu tidak ada artinya sama kita gitu kan. Karena apa, di sini Mas Rey menjual madu ini tidak mencari kekayaan. Mas Rey benar-benar mencari berkah menjual madu ini, menolong sesama. Jadi untuk sahabat di luar sana, segera hubungi adminnya Mas Rey untuk membeli madu ini dengan harga 350.000. Tidak seperti bocah ingusan yang kayak gini menawar harga tinggi dengan sok kekayaannya, mau dia kaya apapun gimana, kalau otak dia juga busuk, untuk apa kita tolong gitu loh sahabat ya. Jadi sahabat segera hubungi admin Mas Rey untuk membeli madu ini. Jadi kau jangan sombong Rizka di sini. Deh buat para sahabatnya Mas Rey, jangan beli madu itu karena madu itu sampai kapanpun itu bakal jadi untuk saya sih. Karena di situ udah saya tawarkan dengan harga tertinggi dan mungkin Pak RT ini udah mulai tergiur ya, tapi nggak tahu itu karena cuma di video aja. Dan kalian ya sekali lagi jangan ada yang beli itu karena itu bakal jadi punya saya. Kalian tahu kan saya orang kaya, kalian tuh semua orang susah yang nggak bisa beli madu itu. Tuh ya sekali lagi kalian tuh orang susah nggak bisa beli madu itu. Karena saya tuh udah nawarin harga tertinggi. Mungkin Pak RT tuh sampai rumah mikir-mikir lagi lah ya dengan harga tertinggi itu. Pasti dia tuh lama-lama bakal tergiur. Kau Rizka bocah. Mulut kau sekali lagi kau jaga ya. Karena sahabat Mas Rey ini di luar sana itu masih banyak yang lebih kaya tuh dari kau. Di atas langit itu masih ada langit. Jadi kau jangan merasa sok paling kaya di dunia ini tuh. Kau jangan sok merasa seperti itu paling cantik, paling kaya. Toh ujung-ujungnya kau tuh juga dibalutkan kapan Rizka? Lah kau udah kena azab pun juga kau nggak sadar sama ucapanmu ya. Ini memang kau ini cocoknya sekali lagi kena azab ini kau memang. Jadi biar kau tahu kau bisa pun mulutku tuh merah seperti orang stroke. Jadi kau nih jangan berlagak sombong kau seolah-olah kau tuh paling kaya. Udahlah Pak RT, mending Bapak angkat kaki dari sini dari rumah saya. Saya nggak mau rumah saya tuh kotor dengan kaki Bapak ya gitu. Paham Bapak? Udah Bapak pulang sana. Mulut kau dijaga sekali lagi. Tapi kau ingat ya di sini ya. Dengan cara bicaramu seperti ini, di atas langit masih ada langit. Kau jangan sombong dengan kekayaanmu. Kau bakal dipendam dalam tanah, dibalut dengan kain kapan, bakal jadi bangke kau nantinya. Jadi kau nggak usah pamer kekayaanmu yang seperti itulah. Di luar sana masih banyak sahabat-sahabat Saya Mas Rey. risih dengan omongan Bapak. Mending Bapak pulang udah. Ini Bapak kemarin tuh sama dengan kayak ngotorin rumah saya udah. Iya, oke saya pulang. Ya udah bagus pulang Bapak. Saya juga nggak butuh sama warga yang seperti ini ya. Jadi ini ya sahabat ya, kalian sekali lagi kalian ingat, orang seperti ini tuh memang tidak baik, tidak bagus ya, karena terlalu sombong kok kita bilang, terlalu sombong dengan kekayaannya.
di atas langit itu masih Udah ada ya, lagi. udah ya buat para sahabat-sahabatnya Mas Re. Kalian itu jangan beli madu itu karena saya bakal beli madu dengan harga tertinggi. Ya, sahabat nggak usah didengarkan bocah yang seperti itu sahabat ya. Jadi anak seperti itu tuh udah memang betul-betul tidak baik. Dia menganggarkan kesombongannya. Dia udah, assalamualaikum.